Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video Linux Essential Challenge Lab A User Management. Di sini yang pertama kita punya skenario ya. As the Linux administrator for fast-growing company, you have been tasked by creating, modifying, and removing user account from the Linux server. The company just hired 9 new employees to fill 3 newly designed departments. The departments that have been created are engineering, sales, and IS. The server must be set up with appropriate file, folder, user group, and permission to ensure a successfully launch of the newly designed department. Jadi di sini saya sebagai Linux administrator di perusahaan yang sedang berkembang pesat, saya ditugaskan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus akun pengguna dari Linux server. Perusahaan ini baru saja menerima 9 karyawan baru untuk mengisi 3 departemen yang baru. Departemennya itu engineering, sales, dan IS. Departemen yang udah dibuat itu. Nah, jadi dari skenario ini udah kelihatan ya, udah kelihatan kalau saya nanti eh, bakalan ngurus kayak directory, ngurus user, ngurus security gitu. Langsung aja. Ini objektif yang pertama, create a directory at the root. Suruh buat directory di folder root. Itu berarti saya harus jadi super user dulu nih, baru bisa nge-create folder di root itu. Satu dua tiga. Ini perbedaannya kalau super user atau bukan ya. Kalau nggak super user itu di sini tandanya masih dolar. Tapi kalau udah super user jadi hashtag dia tandanya. Pindah dulu ke folder ini rootnya, root ya tuh. Jadi create a directory, buat direktorinya, direktori untuk setiap departemennya. Untuk engineering, sales, IS. Kalau kita lihat di sini, ya ini udah buat ya, engineering ada, IS ada, sama apa tadi sales ya. Objektif yang lanjut aja langsung lanjut ke objektif yang kedua di sini, create a group for each department. Kita suruh buat grup ya untuk setiap departemennya gitu. Langsung buat aja grup add engineering sales. Oke. Ini harusnya udah kebuat ya, langsung lanjut aja. Create an administrative user for each of the department.
Setup. Di sini buat user ya, user untuk eh, user admin untuk mengelola si grupnya ini. Dia jadi user primary di grupnya itu. Dan si user ini itu loginnya ke login misalnya ke Bash ya. Bash itu apa sih? Bash itu tuh Bash itu tuh kayak kumpulan komen-komen gitu. Kayak misalkan MV, mkdir, mdir gitu. Jadi kalau si user ini nggak ada login misalnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pakai komen apa-apa. Ya karena dia nggak tahu komennya itu apa, dia nggak tahu gitu. Sebenarnya banyak sih, nggak cuma Bash sih. Ada SH, ada ZXH. Misalkan SH itu SH itu kalau Bash ini kan yang umum digunakan ya. Tapi kalau SH dia itu versi lebih sederhananya, lebih dikit lah ya komennya ya. Kalau Bash ini yang umum digunakan. Kalau ZXH itu ZSH itu dia lebih komennya lebih modern sama lebih banyak lah. Tapi yang umum digunakan tetap ini si Bash ini. Nah, langsung aja kita buat usernya. User add. Hmm, sebenarnya kalau buat user add terus nama doang bisa sih. Nah, ini doang bisa user add langsung engineer itu bisa buat nama doang, langsung nama doang. Tapi ya di sini kan mintanya dia suruh login Basel terus dia harus masuk ke grup mana gitu kan ya. Kita buat user add min m nih. Nah, user add terus min m ini buat apa? Min m ini dia bakal buat directory khusus buat si user ini gitu. Kalau nggak pakai min m dia cuma user doang tapi nggak ada directory-nya. Terus min s, nah ini min s ini login baselnya ya, login baselnya. Kita arahkan ke bas slash bin slash bas terus min g ini buat nunjukin kemana grupnya si user ini. Ini engineering ya, engineering. Pertama engineering dulu. Engineering. Nah, terakhir ini nama usernya. Ini user admin ya. Saya buat n admin. Apa engineering admin? N admin aja lah. Pakai ng pakai G. Kalau engineer admin kebanyakan kepanjangan. Nah, buat departemen lain ya. Sales sales admin is min. Oke. Create to Kalau objektif selanjutnya create to additional user for experiment. Tadi kan buat admin, sekarang buat usernya. Tapi tetap sama ini ya, requirement-nya tetap sama. Kan sama kan ini. Ya requirement-nya tetap sama. Jadi ya, mungkin admin saya tambah jadi jadi user lah ya, user satu.
Pak user satu aja. User satu aja lah. User dua gitu kan. Nah, tadi kan buat dua user ya. Jadi sales user. User dua. Terakhir IS. Oke. Udah ada nih password. Kok password sih? Usernya udah ada nih. Nah, kita cek dulu. Ngeceknya gimana? Ngeceknya itu bisa dibuka di buka file tc/shadow. Oh, bukan, bukan. Harus saya shadow ya. Nah, ini nih. Ada nih engineering admin, sales admin, ES admin. Terus user-user ada nih udah ada ya. User-user untuk user yang perlu dibuat udah ada kan ya. Nah, dia ngeceknya di sini di shadow ini. Ya, ngeceknya di file etc/shadow. Lanjut. Oh ya, ini ya tambahkan password dulu yang tambahin password dulu lah buat admin lah buat admin. 1, 2, 3 aja, nggak usah susah-susah. Terus IS. Nah, siap. Harusnya kalau udah kayak gini dia kalau dilihat di file passwd ada dia harusnya. Oh iya, ini udah ada nih. Nah, kita juga bisa ngeliat ya dia login salnya kemana nih kan ke bus ini kalau dia nih. Nah, ini ada yang selain bus kan di sini salnya login salnya ini kan ada ini ada SH nih dia salnya. Terus ini ada false tuh kan. Banyak tuh. Ini SH 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 gitu. Yang usernya dikasih salnya login salnya bus. Lanjutlah, lanjut. For security reason, the following modification will need to be made to each of the department. Oke. Hmm. Hmm. Ini disuruh kita saya disuruh ini ya bikin kepemilikan grup. Ya, yang punya grupnya siapa yang punya grupnya itu adminnya ya, user adminnya. Langsung aja. Kalau
Kita mengganti kepemilikan grup berarti ya. Chmod. Ya, bentar. Saya agak lupa nih di mana ya. Saya lupa nih Chmod di gimana cara pakainya. Eh, tahu saya tingkat-tingkat dulu. Engineering, bukan. Ya engineering admin. Engineering admin titik dua. Terus nama grupnya engineering. Nama grupnya engineering. Terus apa lagi ya? Chmod user nama grup pas saya lupa. Ah, bukan Chmod, Chmod itu buat ngubah ini, ngubah akses gitu. Oh, nah, dia ubah kepemilikan. Oh iya, user group terus path to file, terus ininya jejak path filenya. Tadi bukan file apa direktorinya, engineering. Enter. Nah, terus buat juga untuk yang lain ya. On sales admin, bukan engineer, sales sales. Nah, on is admin is slash is. Nah, oh ya tadi selain buat Jahan, Jahamot juga kan kita di sini disuruh ini ya, eh si user ini punya full access, tuh punya full access, eh ya dia pokoknya punya full access lah di grup itu di directory itu gitu. Caranya chmod, nah ini baru chmod gitu pakainya. Saya agak lupa juga nih chmod itu cara pakai chmod ya. Information file. Nah, saya pernah belajar itu ada kode-kodenya kalau nggak salah chmod itu. Ya, kode-kode kode-kode akses gitu loh. Misalkan 2770. Nah, yang saya ingat ini 770 ini buat untuk full aksesnya gitu. 770 ini buat full akses, kalau dua ini nggak tahu apa ya, saya lupa saya. Tapi 770 ini buat untuk full akses, ini kan disuruhnya full akses ya dia. Usernya ini punya full akses gitu. Mau berangkat ya? Udah belum? Belum, masih ini. Nggak apa lah, masuk-masuk dikit suaranya. Tapi mundur lah. Ya, kok jadi deh. 100. Cukup lah. Enggak lah, enggak. Ya langsung pulang lah itu. Ya, ya kalau ada acara kan nggak tahu ya. Aman.
2770. eh ini file name ya, oh, berarti slash engineer berarti. Lanjut ya. Engineering bisa kah? 2770 slash stylus. Oke, IS. Nah, oke. Nah, jadi dia setiap user yang ada di setiap user yang ada di directory ini salah satu ini dia bakal punya full access gitu. Full accessnya itu ya read, write sama execute R, W sama X. Oh lagi ya, lanjut. Oke, jadi udah banyak kepikiran sekarang lanjut ke ini terakhir ini ya, terakhir. Create a document in each of the department directory. The ownership on this file will be same as the directory. Oke. Hmm. Oh, saya lupa nih. Hmm. Buat manual aja lah. Saya tadi pengen pakai Echo sih. Tapi ya buat manual aja. Touch. Tadi apa nama filenya? Kita kasih nama apa ya? Kasih nama apa ya? Confidential aja lah. T rahasia.txt les kalau dibuka nggak ada apa-apanya gitu kan. Tadi kita selain buat file kan kita udah buat filenya terus dikasih nih ada tulisannya nih. This file contains confidential information for access. Oke, coba dibuka dia bakal ada tulisannya. Nah, ya. Kita buat juga yang lain untuk yang lain ya. Touch slash stylus slash
confidential.txt, kasih nama yang sama aja. This contains file ini mengandung informasi rahasia untuk departemen. Buat lagi filenya di /is/confidential.txt. Kalau udah kebuat semua nih. Terus apa nih? This file can be read by any user in the department but can only modify by the department. Atau no one else has permission to this file. Oke, berarti kita pakai chmod ya sih. On dulu. On yang punya jadi ya kita set dulu nih kepemilikannya punya siapa kali ini gitu. Kita on dulu jenis itu ada di grupnya engineer terus letak filenya confidential.txt tadi kan. Nah, dia setelah diatur ya kepemilikannya, tadi atur kita chmod ya, kita ubah jadi cuman bisa kita ubah biar cuma admin ini doang yang punya akses ke yang bisa ngubah file ini gitu. Kalau untuk user dia cuman bisa nge-read doang. Nah, kalau untuk yang selain dari user selain dari grup ini dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, dapat tadi ya R. Nah, ini pertama itu 3 digit pertama. Ya kan kalau untuk permission itu kan ada 9 digit ya. 3 digit pertama itu uh, buat ownership-nya, buat yang punya filenya gitu. Full accessin aja RWX ya, read, write, execute. Nah, dia bisa membaca, menulis di situ sama mengeksekusi filenya. Lanjut ke 3 digit selanjutnya itu ada read doang ya. Nah, read doang. Jadi user itu cuma bisa baca. User yang ada di folder ini cuma bisa baca doang. Gitu. Cuma ada R ya sini ya, sama R terus dilanjut strip gitu. Strip ini dia nandain ini ya. Strip itu berarti dia nggak ada akses di situ. Ini kan harusnya W sama X ya, tapi
Di sini jadi ganti strip ya, karena dia nggak bisa W sama, jadi dia nggak bisa W sama X gitu, nggak bisa W sama execute. Lanjut ya, yang terakhir tadi kan untuk user, sekarang yang terakhir ini untuk eh, user selain di grup engineering gitu. Selain di folder engineering gitu. Satu, dua, tiga, ya strip semua karena dia nggak punya akses apa-apa gitu. Lanjut, new permission terus file name. Source engineering, confidential to text. Oh, apa nih? Invalid mode. Hmm, pakai kode aja lah. Apa sih namanya? Linux permission code. RW text. Waduh, dia supaya nggak sakit ya. Kalau untuk 700 ya. Oh, 700 ya. Pakai ini aja lah, permission code aja lah. 700. Nah, sekarang buat untuk yang folder lain ya, untuk user lain. Sales admin. Terus ke Chmod dulu, Chmod. Terus ya, terus lanjut untuk IS. IS. Ini juga IS. Ini IS admin ya. Oke, ini udah semua ya. Udah semua, dia udah sampai bawah sini. Udah semua ini. User udah dibuat, eh, permission untuk file rahasia udah dibuat gitu kan. Usernya juga udah login salah, udah kebas gitu kan ya. Jadi dia bisa full apa? Bisa pakai komen-komen yang ada di Linux gitu. Udah sih itu aja kan. Sesuai judulnya ini sebenarnya judulnya kan user management ya. Challenge Lab A user management ya, sesuai judul lah ya.
user management, user. Tadi kan kita ini apa namanya? Saya manajemen si user itu gitu. Nah, itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.